Kalau, benjolannya masih kecil, itu kita bisa menyelamatkan payudara ya. Betul. Benjolan di payudara tuh nggak semua kanker loh. Jadi jangan takut bahwa kalau ada benjolan terus kita nggak mau, ke dokter gitu karena takut, karena kalau Duluan. kanker nanti aku mati gitu Iya, kan gitu. betul. Padahal hanya 15% benjolan di payudara itu ada. Mbak sih contohnya coba, udah berapa tahun? Saya 19 tahun. 19 tahun sobat sehat RSCM sekalian, Ibu Sri ini menderita kanker payudara dan Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast yang membahas masalah kesehatan dan solusinya. Hari ini bersama saya Sri Firman, seorang penyintas kanker payudara. Topik kali ini sangat dekat dengan keseharian saya, yaitu menghadapi masalah kanker payudara di Indonesia. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat ahli di bidang onkologi radiasi dan tata laksana kanker. Profesor Dr. Suhartati Agondo Wiharjo, spesialis onkologi radiasi konsultan. Apa kabar, Prof? Apa kabar Mbak Sri? Halo, apa kabar sobat sehat RSCM sekalian? Prof Tati, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang tantangan apa saja yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait dengan kanker payudara ini, serta bagaimana kita bisa bersama-sama memberikan solusi, harapan, dan semangat bagi para penyintas maupun keluarganya. Kebetulan ya Mbak ya, ini kan bulan breast cancer awareness di Betul. dunia kan, Iya. jadi memang kita bincang-bincang sobat sehat RSCM sekalian untuk mengingatkan kita akan bagaimana sih A to Z dari kanker payudara ini gitu kan ya. Setuju Barangkali sekali, Prof. Nah, sebagai seorang yang pernah menjalani pengobatan kanker payudara, saya tahu betul betapa beratnya perjalanan itu, Prof. Nah, mungkin Prof bisa jelaskan seberapa besar masalah kanker payudara di Indonesia ini, Prof. Baik, terima kasih Mbak Sri. Rasanya kita udah tahu sama-sama ya bahwa kanker payudara itu kanker yang terbanyak di Indonesia saat ini. Kalau dilihat bahwa 1,4 per 1000 pasien kanker, jadi pasien kanker di Indonesia itu kurang lebih 1,4 per 1000. 16%-nya itu adalah kanker payudara. Jadi kalau misalnya kira-kira 400.000 kasarnya aja angka kejadian kanker baru di Indonesia, itu kurang lebih 64.000 itu adalah kanker payudara. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah sebenarnya kan kanker payudara itu di permukaan ya. Sebenarnya bisa diraba ya kalau kita rajin ya. Tapi kan harus ada awareness. Jadi awareness masyarakat untuk bagaimana bukan hanya menemukan benjolan, tapi juga bagaimana mencegah atau mengurangi kemungkinan seseorang terkena kanker payudara. Dan juga yang kedua adalah bagaimana kita menemukan secara dini. Kanker payudara adalah sebenarnya kanker yang harusnya bisa lebih mudah ditemukan karena adanya, tadi saya katakan adanya di permukaan. Apa coba Mbak yang paling gampang dikerjakan sendiri? Sadari. Jadi sadari, periksa payudara sendiri adalah sesuatu hal yang sangat mudah untuk dikerjakan. Nah, masalahnya sekarang kalau ketemu ada benjolan, apa yang harus dilakukan kan gitu kan? Tentunya setelah itu adalah harus memeriksakan diri ke dokter. Nah, jadi kalau ditanya masalahnya apa, kenapa kanker payudara di Indonesia ini terus meningkat? Itu adalah tentunya terkait dengan pola hidup. Kita tahu bahwa 43% dari kanker itu akan diturunkan bebannya adalah hanya dengan pola hidup sehat, itu satu. Terus yang kedua adalah awareness dari masyarakat untuk mengenal payudaranya sendiri, untuk memeriksa payudara. Jadi sadari banyak, misalnya sobat sehat RSCM sekalian, kalau mau memeriksakan payudaranya bagaimana sih caranya melakukan sadari, kita kan nggak bisa ngajarin di sini kan. Datang aja ke puskesmas, pasti di puskesmas ada, insya Allah brosur-brosur tentang bagaimana melakukan sadari, kapan harus dilakukan sadari. Nah, kemudian juga setelah itu apa yang harus dilakukan, ya kan? Karena memang hingga saat ini
lebih dari 60% dari kanker payudara, kebetulan saya baru ada data yang sangat mutakhir tahun lalu, masih 60% dari kanker payudara, pasien kanker payudara datang dalam keadaan lanjut dan lanjut lokal. Apa akibatnya? Akibatnya itu adalah bahwa pengobatannya menjadi lebih mahal karena bukan hanya kita ketahui bahwa tonggak utama dari pengobatan kanker payudara kan adalah pembedahan, kemudian sistemik terapi, apakah kemoterapi, hormonal terapi, targeted terapi, dan juga radioterapi, tentunya bidang saya. Nah, tentunya semakin lanjut kanker payudara itu ditemukan, semakin complicated pengobatannya, semakin banyak memerlukan modalitas pengobatan. Makanya Mbak Sri tadi bilang kan, berat banget ngobatin kanker payudara, bolak-balik ke rumah sakit, periksa darah, periksa ronsen, periksa dan sebagainya. Nah, seperti itulah kenapa sekarang masalah kanker payudara itu besar di Indonesia. Betul. Jadi memang jadi PR kita semua ya. Semua bagaimana meningkatkan awareness masyarakat, yang juga bagaimana meningkatkan awareness tenaga kesehatan di perifer untuk menemukan kanker payudara lebih dini, dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan awareness seorang wanita yang ada benjolan di payudara untuk segera memeriksakan diri, karena harus kita ketahui bahwa benjolan di payudara tuh nggak semua kanker loh. Jadi jangan takut bahwa kalau ada benjolan terus kita nggak mau ke dokter gitu karena takut, karena kalau kanker nanti aku mati gitu kan gitu. Padahal hanya 15% benjolan di payudara itu adalah kanker. Dan kalau diobati lebih cepat maka kesembuhan ada di hadapan kita. Akan tetapi kalau tidak diobati, ditunda-tunda pengobatan, maka angka kemungkinan keberhasilan pengobatannya menjadi sangat rendah. Nah, berdasarkan tadi paparan dari Prof ya. Nah, dari websitenya Kemenkes tahun 2025 ini menyebutkan sekitar 400.000 kasus baru kanker terdeteksi setiap tahunnya, Prof. Dengan angka kematian mencapai 240.000 kasus. Nah, banyak nih teman-teman para survivor yang sering bertanya-tanya, kenapa sih jumlah kanker payudara khususnya di Indonesia terus dari tahun ke tahun terus bertambah gitu, Prof. Ya. Tadi kan kita juga sudah katakan bahwa kurang lebih 400.000 angka kejadian kanker baru di Indonesia, di mana 16%-nya itu adalah kanker payudara. Nah, kalau diterjemahkan 16%-nya itu 64.800, 64.000 lah kira-kira. Dan itu angka itu terus meningkat, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, ada dua hal. Pertama adalah kita ketahui kanker sangat banyak berhubungan dengan pola hidup sehat. Misalnya mempunyai anak kurang dari 30 tahun, kemudian menyusui, kemudian merokok dan alkohol dan general risk factor untuk terjadinya keganasan. Itu yang harus banyak makan lemak, harus olahraga. Sebenarnya pola hidup sehat menurut WHO itu cuma 3 loh. Yang pertama adalah bersih. Jadi karena salah satu kanker ini kan banyak hubungannya dengan virus. Yang kedua, kontrol berat badan, yaitu dengan olahraga, dengan makan. Dan yang ketiga adalah hindari rokok, baik yang pasif mau apalagi yang aktif gitu, karena dua-duanya lah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berusaha untuk melakukan pola hidup sehat, kita akan terhindar kanker. Nah, pertama adalah memang kemungkinannya angka kejadian yang tinggi karena pola hidup sehat tadi. Yang kedua adalah karena awareness masyarakatnya sudah lebih baik. Jadi peduli, datang, kemudian akses kepada pemeriksaan sudah lebih dekat gitu, sehingga masyarakat lebih mudah memeriksakan diri. Jadi angka kejadiannya seakan-akan meningkat gitu. Padahal memang sebelumnya juga tinggi, cuma belum ketahuan gitu. Iya. Jadi jadi bersih, kemudian berat badan gitu ya, sama satu lagi adalah merokok ya, luar biasa. Jadi kita harus mulai awareness dari sekarang. Nah, banyak nih pasien baru, Prof, yang ketika kanker payudara sudah datang ketika sudah stadium lanjut. Sebenarnya mungkin bisa Prof jelaskan kira-kira
tanda-tanda apa saja sih yang perlu diwaspadai ketika kita mau merasakan sesuatu di payudara kita, Prof? Baik, terima kasih. Tadi kan kita suka katakan bahwa benjolan itu enggak semuanya kanker, hanya 15-20% benjolan itu kanker. Tapi kanker payudara itu 80% memang dengan benjolan. Iya. Jadi sadari tadi menjadi sangat penting, atau kalau dilakukan oleh petugas kesehatan namanya menjadi sadanis gitu. Kemudian tentunya pertama jadi ada benjolan, kemudian kalau misalnya benjolan itu biasanya enggak sakit. Mbak Sri lebih pintar dari saya kali, Mbak Sri yang pernah tahu. Jadi benjolannya itu kalau masih ngambang di payudara dia nggak sakit, nggak nempel ke atas, nggak nempel ke bawah. Sampai suatu saat mungkin dia akan nempel ke bawah atau dia nempel ke atas. Kalau nempel ke atas biasanya kalau kita melakukan sadari gitu ada daerah kulit yang tertinggal. Dan semakin lanjut lagi maka kulit itu seperti kayak kulit jeruk gitu ya kan. Tentunya semakin lanjut lagi akan ada luka gitu. Pada saat dia sudah melekat atau ke bawah atau ke atas barulah ada rasa sakit. Nah, di samping itu juga seringkali di ketiak ada teraba benjolan. Ada kanker payudara jenis lain yang dari saluran, maka salah satu gejalanya adalah ada nipple discharge. Jadi ada keluar tapi bloody biasanya. Jadi agak kemerahan dari puting payudara. Kalau suka gatal-gatal gitu juga perlu diwaspadai juga. Rasanya enggak. Kalau gatal agak di jauh. benjolannya itu agak gatal gitu, perlu diwaspadai kah, Prof? Rasanya sih tidak kalau gatal. Tapi kalau luka ya. Kalau misalnya seringkali kan sering teriritasi sehingga luka gitu ya. Gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau ada benjolan atau ada rasa tidak enak, memang agak berbeda benjolan yang ganas dan benjolan yang biasa tumor jinak yang tumor jinak gitu. Kalau misalnya benjolan yang saya agak khawatir, kalau kami sebagai dokter khawatir itu kalau memang benjolannya enggak sulit untuk digerakkan, tapi kadang-kadang juga masih bisa digerakkan, tapi bentuknya itu kayak gunung gitu. Jadi bawahnya lebar. Sedangkan kista gitu biasanya bawahnya mengecil gitu, jadi kayak bulat gitu, keraba gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, menurut Prof sendiri nih, tadi kan Prof juga sampaikan bahwa sering banget pasien tuh datang dalam keadaan sudah stadiumnya sudah lanjut. Menurut Prof sendiri penyebab keterlambatan deteksi kanker payudara itu seperti apa? Kenapa gitu? Iya, jadi ada beberapa faktor. Tadi kita udah katakan ada memang yang berasal dari patient, jadi patient's delay, karena apakah dia tidak abai gitu, mengabaikan gitu, ada benjolan, tidak care dengan badannya. Yang pertama, yang kedua memang pasiennya ada benjolan tapi dia takut. Yang ketiga ada benjolan terus dia dengar dari orang-orang bla 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 bla. Akhirnya dia berobat ke pengobatan yang salah, kurang bukan pada tempatnya. Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai system delay, atau yang tadi patient's delay, ini system delay. Misalnya ada kurang cermat dokter di yang didatangi dimanapun juga, jadi masih menganggap itu adalah benjolan jinak. Seringkali juga ada kita temukan seperti itu. Nah, yang lain adalah memang kesulitan untuk jadi kekurangan akses. Kekurangan akses itu dalam arti bahwa nunggu dokternya lama kadang-kadang, atau daftar tunggunya lama, atau ke fasilitas yang ada bisa melakukan pemeriksaan lanjutan itu jauh kan, ada beda-beda kan. Misalnya di puskesmas bisa apa aja, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, misalnya rumah sakit Madya, terus kemudian ke Utama, ke Paripurna, itu kan ada level-levelnya. Tapi kadang-kadang daftar tunggunya panjang, kemudian kadang-kadang urusan jaminannya belum beres gitu, atau jaminannya habis mesti kembali dulu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan pasien terlambat. Saya ada publikasi mengenai hal itu, ternyata patients dan sistem delay itu kurang lebih sama besarnya. Saya pikir
patient sendiri yang lebih besar. Ternyata kurang lebih sama gitu ya. Dari pengalaman Prof sendiri, bagaimana akses masyarakat terhadap pengobatan kanker payudara? Apakah semuanya bisa ditanggung oleh BPJS, Prof? Ya, sebenarnya kalau ditanya bisa ditanggung tidak, harus bisa. Cuma masalahnya seringkali karena mungkin beban yang terlalu besar sehingga daftar tunggunya agak panjang, atau masalah sistem BPJS-nya yang menunggu lama 3 bulan terus harus kembali lagi ke asal. Kan Mbak Sri juga ngalamin gitu kan. Kita ngomong aja apa adanya gitu loh. Betul. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu barrier. Tapi yang tidak boleh kita abai, padahal Mbak Sri kan tahu kan bahwa kalau benjolannya masih kecil, itu kita bisa menyelamatkan payudara ya. Betul. Yang disebut sebagai breast conserving surgery, jadi operasi atau pengobatan menyelamatkan payudara. Tapi kalau begitu sudah lebih besar, waktu itu membuat besar kan. Iya, betul. Nah, itu kesempatan emas itu hilang sehingga seluruh payudaranya harus diangkat, kita harus hilang gitu. Jadi WTS kan, wanita TT1 gitu kan. Wanita tanpa susu. Oh, wanita tanpa susu boleh juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin jadi pada sobat sehat RSCM sekalian, bahwa kalau ada benjolan di payudara, cepat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau tenaga medis yang terdekat untuk mengetahui benjolan itu apa gitu kan. Karena kalau lebih cepat kita memeriksakan diri, lebih cepat kita obati, kita bisa menyelamatkan payudara kita dengan keberhasilan pengobatan yang sangat baik. Lagi sekarang ya zamannya sudah modern ya, pengobatan dari kedokteran yang sudah Mbak Sri, barangkali kita ngobrol ini kali jenis-jenis pengobatan kali ya. Oh, boleh Prof. Kan pengobatan sobat sehat RSCM sekalian, pengobatan kanker tuh ada hati-hati. Jadi kalau kita lihat atau dengar di Google dan sebagainya, itu belum tentu bahwa semua pengobatan itu berdasarkan bukti yang disebut sebagai evidence based. Ada pengobatan yang memang tidak ada sama sekali dasar ilmiah, tidak ada dasar rasionalnya. Kita nggak usah sebutin itu apa gitu. Ada juga pengobatan yang ada dasar ilmiahnya tapi belum cukup untuk bisa dikatakan mempunyai based on evidence gitu, dan ada yang memang based on evidence. Jadi sobat sehat RSCM sekalian, di Indonesia ini udah ada loh guidelines atau panduan penanganan kanker payudara nasional, dan di setiap rumah sakit juga udah ada. Nah, jadi di mana sebagai tonggak itu kan pasti 3 ya, ada bedah, ada pemberian obat-obatan, apakah ini sistemik namanya, apakah ini kemo atau hormonal atau targeted, dan ada radioterapi. Di samping itu kita juga sebelum pengobatan ditentukan, kita kan harus tahu stadium kan. Nah, sebelum stadium kita harus tahu PA-nya kan. PA itu tandanya satu-satu dengan biopsi. Sedangkan untuk tahu stadium kita harus tahu kan bahwa bagaimana paru-parunya, bagaimana livernya, bagaimana tulangnya, sehingga seringkali sebelum pengobatan dilakukan banyak pemeriksaan yang harus dilakukan. Jangan bosan sobat sehat RSCM sekalian, karena itu adalah jalan menuju kesembuhan. Dengan kita mengetahui stadium, kita tahu persis pengobatannya apa. Jadi dengan tahu stadium kita jadi lebih dokter juga bisa langsung memutuskan oh ini pengobatannya seperti apa gitu ya. Jadi tetap harus semangat sobat RSCM. Nah, sebagai survivor Prof, saya merasakan stigma dan rasa takut yang luar biasa saat dulu terdiagnosis. Nah, menurut Prof sendiri bagaimana dampak stigma sosial terhadap pasien kanker payudara? Itulah yang mungkin saya yang harus nanya ke Mbak Sri, bagaimana itu dirasakan oleh Mbak Sri. Kalau saya tanya ke pasien-pasien saya pada waktu katanya terdiagnosa kanker, itu terlalu banyak suara yang masuk, Pak. Jadi harus kita pandai-pandai menyaring mana informasi yang benar, mana informasi yang kurang benar. Tapi yang pasti adalah mudah-mudahan kalau kita mengikuti jalur BPJS gitu, dari vaskes primer dirujuk ke rumah sakit
Kalau dulu namanya tipe C, kalau mungkin sekarang jadi rumah sakit Madya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan jalur itu jalur yang benar. Tapi jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa jangan percaya pada PHP, pemberi harapan palsu katanya. Jadi seperti itu. Jadi banyak ditawarkan berbagai pengobatan yang tidak jelas evidence-nya dan kita juga tidak tahu efek sampingnya, itulah bahayanya. Tapi oleh karena itu, apa sih yang harus dihancurkan di masyarakat, stigma bahwa kalau kita menderita kanker payudara kita pasti mati gitu. Betul. Kalau mati kan bukan Itu karena udah kanker, jadi ya. mindset, Prof, gitu. Jadi begitu kita terdiagnosis kanker, udah langsung nggak usah lama-lama nih, tinggal nunggu berapa lama lagi aku dipanggil, pasti mati gitu. Jadi itu sudah nempel. Tapi ya kayak sekarang sudah mulai bergeser ya, Prof ya. Jadi Ya kan Mbak sih contohnya, Iya. coba udah berapa tahun? Saya 19 tahun. 19 tahun sobat sehat RSCM sekalian, Ibu Sri ini menderita kanker payudara dan ternyata sampai saat ini Bisa alhamdulillah survive. bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Ya, amin. Nah, terkait pencegahan, Prof, apa saja sih langkah sederhana yang bisa dilakukan perempuan di Indonesia untuk lebih waspada terhadap kanker payudara? Jadi kalau kita bicara, jadi kalau ditanya penyebab, kita nggak pernah tahu kan penyebab Iya. kanker itu apa. Yang kita tahu adalah faktor resiko. Faktor resiko itu adalah faktor yang mendekatkan seseorang untuk terkena kanker. Ada yang secara umum general cancer, ada yang memang spesifik untuk kanker payudara, ada yang bisa dicegah, ada yang tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah misalnya kita wanita, bisa dicegah enggak kan? Padahal 99% kanker payudara itu pada wanita. Kemudian usia kita naik kan, terus kita tahu bahwa usia 40 sampai 60 tahun itu adalah angka kejadian tertinggi dari kanker payudara di Indonesia dari data yang saya ada. Nah, kemudian tapi yang misalnya bahwa kita menopausenya late gitu, mulai haidnya early, itu kan kita juga nggak terlalu bisa cegah. Akan tetapi kita yang bisa cegah kan, misalnya mempunyai anak usia anak pertama, ada yang mengatakan 30 tahun, kemudian menyusui juga merupakan faktor yang bisa menurunkan kanker payudara. Misalnya di keluarga banyak banyak ada riwayat kanker payudara, itu ya kita nggak bisa cegah ya. Misalnya merokok, obesitas, itu kan kita bisa cegah gitu. Pengawet, penyedap rasa, pewarna, alkohol, tembakau, jadi makanan yang sehat gitu kan. Jadi seperti itulah. Intinya adalah pola hidup sehat. Mungkin yang paling gampang adalah cerdik. Saya baru mau ngomong cerdik. Coba apa cerdik? Cek kesehatan secara rutin. E-nya enyahkan asap rokok. R-nya rajin olahraga. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres. Itu sebagai pencegahan ya, Prof ya gitu. Iya. Dan sobat sehat RSCM sekalian, hanya dengan melakukan pola hidup sehat, 43% kemungkinan seseorang terkena kanker itu dapat diturunkan. Baik, sebagai penutup, Prof, apa pesan dan semangat yang bisa Prof sampaikan untuk para penyintas kanker dan keluarga yang sedang berjuang melawan kanker payudara? Tetap, mungkin kalau saya bilang tetap semangat, nanti emang aku udah semangat kok gitu ya kan. Jadi tapi memang itulah yang dapat kita ungkapkan untuk para penyintas kanker payudara dimanapun juga berada. Ibu-ibu sekalian tidak sendiri. Jadi ada survivors group seperti Mbak Sri ini dari CISC, kemudian ada juga YKPI ya kan, terus kemudian ada Lofting, itu adalah community dari penyintas kanker, di mana Bapak Ibu-ibu sekalian bisa berbagi, tapi tetap semangat ya, tetap sabar menjalani pengobatan. Yang masih sedang berobat, yang sudah selesai berobat, jangan lupa untuk selalu pola hidup sehat dan juga melakukan kontrol.
walaupun jangan abai, misalnya sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, tetap harus melakukan kontrol karena kanker bisa walaupun kemungkinan kecil tapi tetap bisa datang kapanpun juga. Dan bagi keluarga tetap harus mensupport keluarganya yang menderita kanker tersebut, dengan juga bagi para wanita di dalam keluarga tersebut memeriksakan diri. Barangkali itu karena kan kalau ada teraba benjolan, jangan takut untuk memeriksakan diri. Tapi kalau buat saya waktu itu memang saya merasakan bergabung di komunitas itu memang sangat-sangat membantu. Karena pada waktu kena itu Prof, saya merasa saya sendiri. Saya nggak ada yang saya bisa tanya gitu. Ya, saya sendiri. Kenapa marah kan pasti gitu. Tapi begitu kita bergabung dengan komunitas itu terus ternyata ada loh yang usianya bisa survive 5 tahun, bahkan bisa melihat sampai 10 tahun, bahkan lebih. Itu yang membuat lebih semangat gitu. Satu lagi Mbak Sri, mungkin juga bahwa di beberapa rumah sakit sekarang di Jakarta kan, misalnya karena kita dari RSCM, tapi kami juga mendidik teman-teman survivors untuk ada di MRCCC dan juga di Pasar Minggu, bahkan di Rumah Sakit Kanker Darmais yang tergabung dalam Patient Navigator, di mana keberadaan Patient Navigator itu adalah para survivors yang berbaik hati. Salah satunya ini Ibu ini yang akan menemani pasien pada saat menjalani pengobatannya, bahkan juga sesudah pengobatannya, dan membantu menghadapi berbagai macam barrier yang dihadapi untuk dapat pengobatan itu dijalankan dengan baik. Jadi sobat CRSCM jangan takut untuk kita waspada, ada gejala-gejala apa langsung kita berobat ke dokter. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Kita berharap informasi ini jangan berhenti di Anda. Silakan teruskan kepada keluarga, kerabat, dan sobat sehat semuanya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Sampai jumpa.